Mari kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat hari ini kalau kami boleh menikmati akan kasih dan kemurahan yang daripada Tuhan. Terlebih kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah memberkati setiap kami, ibu-ibu wanita Deborah yang ada, memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih ya Bapa, memberkati setiap pribadi lepas pribadi, hati lepas hati, dan kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya akan mengambil satu tema tentang hidup dalam hikmat Tuhan. Mari kita mau bersama-sama membaca di dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan yang bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, bahkan setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan apa yang dinamakan pilihan-pilihan. Dan kita dituntut untuk menentukan. Dunia memberi nilai tinggi kepada kesuksesan, kekayaan, jabatan, kehormatan, dan kenyamanan. Banyak orang berjuang untuk mendapatkan hal itu tanpa disadari. Kita pun ikut melakukannya. Ada banyak hal yang kita lakukan untuk mencapai kesuksesan. Sayangnya, demi kesuksesan, orang melakukan dengan cara yang salah atau dengan cara yang kurang tepat. Ingin yang instan dan melegalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bahkan firman Tuhan tidak lagi menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Padahal kita mengaku bahwa kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana sikap hidup orang yang dipimpin oleh hikmat terhadap firman Tuhan? Ada dua hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Di dalam Amsal 4, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Yang pertama kita belajar, perhatikanlah perkataanku. Di dalam ayat yang ke-20 di sana dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perkataanku di sini merupakan gambaran dari firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu berkuasa, bahwa firman Tuhan itu sungguh adalah satu anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus kita lakukan terhadap firman Tuhan? Kata perhatikan di sini adalah sebuah perintah, di mana kita harus mengikuti dan melakukannya. Jangan sampai firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima hanya menjadi sebuah informasi saja, di mana dengan mudah kita abaikan. Kata perhatikan artinya berkonsentrasi atau fokus memperhatikan. Kita perhatikan dengan mata kita, juga disertai dengan keseriusan pikiran kita. Kita percaya setiap firman yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus, mungkin itu keras, pedas, menyinggung, menegur, atau lembut, bahkan menghibur. Itu semua untuk kebaikan kita bersama. Orang yang memperhatikan firman
akan mendapatkan kebaikan. Coba kita renungkan, dan berapa banyak firman Tuhan yang kita terima itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Berapa banyak firman Tuhan yang kita terima itu sungguh-sungguh membangun hidup kita dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Atau sebaliknya, saat-saat ini kita merasa, gak usah ke gereja juga tidak masalah. Saat-saat ini mungkin kita merasa biasa-biasa saja, malah mungkin merasa jauh daripada Tuhan. Mari kita mau belajar bersama-sama untuk tidak mengabaikan firman Tuhan yang datang ke dalam hidup kita. Firman Tuhan kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Contohnya, ketika Tuhan berkata bahwa ampuni dia, ampuni orang-orang yang menyakiti kamu. Kalau Tuhan bilang, lakukan sebisa mungkin dengan satu kerendahan hati, kita melakukan dengan anugerah dan pertolongan yang daripada Tuhan. Ketika kita mau melakukan, mentaati apa yang menjadi firman Tuhan, saya percaya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ada satu ilustrasi tentang pemburu yang gantung busur. Kenapa pemburu ini menggantungkan busur alias berhenti untuk tidak berburu lagi? Bukan karena sudah tua dan sudah kehilangan tenaga. Juga bukan karena takut terhadap ancaman binatang buas. Tetapi karena setiap kali berburu, ia pulang dengan tidak mendapatkan apa-apa. Pemburu ini menjadi frustasi. Pemburu ini menjadi depresi. Pemburu ini menjadi tidak mau lagi melakukan hal itu. Ketika ditanya, kenapa tidak mendapatkan binatang buruannya? Pemburu ini berkata, ketika melihat ada binatang buruannya, ia tidak fokus dan tidak memusatkan perhatiannya kepada binatang buruannya itu. Sehingga binatang buruannya itu dengan mudah lari menjauh dan menghilang dari pandangan matanya. Dan ini terjadi berulang kali. Dan ini terjadi terus-menerus sehingga pemburu itu memutuskan untuk berhenti tidak berburu lagi. Bagaimana aplikasi di dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan hidup kita sehari-hari? Apakah kita sedang berada di dalam posisi seperti pemburu yang tidak fokus dan tidak memusatkan perhatian sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa? Pulang dengan tangan yang kosong atas apa yang kita capai. Ada harapan, ada pergumulan. Sudahkah kita fokus dan memperhatikan apa yang menjadi perkataan daripada Tuhan? Karena berkat Tuhan kita peroleh ketika kita memperhatikan dan ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan firmankan. Jangan keraskan hati. Mari kita terus melakukan, taat, mendengarkan, memperhatikan perkataan daripada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita belajar arahkan telinga kepada firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20 bagian yang B, di sana dikatakan, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita harus siap mendengar dan siap menerimanya. Mendengar firman Tuhan tidak cukup hanya sekali. Mendengar firman Tuhan tidak cukup hanya setiap minggu. Tetapi mendengar firman Tuhan secara berulang-ulang. Seringkali telinga kita menjadi bosan untuk mendengar firman Tuhan. Kita hanya ingin mendengar apa yang enak dan menyenangkan di telinga kita. Sangat sulit orang bisa mendengar firman Tuhan. Sangat sulit orang bisa memberi hati untuk firman Tuhan masuk di dalam hidupnya. Ketika hidupnya dikuasai oleh kesombongan, dan disinilah dibutuhkan apa yang dinamakan dengan penundukan diri, kerendahan hati. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan akan membimbing dan mengajarkan jalan-jalannya. Firman Tuhan yang kita dengar
jangan hanya sampai di telinga saja, tetapi firman Tuhan itu sampai tersimpan, benar-benar tersimpan di dalam hati kita. Ada satu ilustrasi tentang seorang pilot yang sedang mengemudikan pesawat terbang dengan membawa penumpang sejumlah 300 orang. Selama mengemudi, si pilot tidak mau mendengar dan menerima pesan dari operator dengan baik. Maka pesawat itu bisa mengalami masalah di tengah-tengah jalan. Maka pesawat itu bisa mengalami kecelakaan di tengah jalan pada saat pesawat itu diterbangkan. Karena kuncinya ada di pilot. Begitu juga dengan hidup kita sebagai orang percaya. Kita punya pengendali yang akan mengarahkan perjalanan hidup kita. Pengendali hidup kita adalah firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita mengarahkan telinga kita untuk mendengar dan menerima setiap hal yang kita terima? Atau kita justru berjalan tanpa arahan, tidak mengikuti instruksi yang diberikan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Hikmat itu tidak terjadi dengan begitu saja. Ada proses yang harus dijalani. Hikmat hanya akan diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan satu kerendahan hati. Ketika hikmat itu ada di dalam hidup kita, maka hikmat yang akan menuntun dan menolong kita di dalam langkah-langkah yang kita akan lalui. Dan di dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi kita alami. Firman Tuhan menolong kita untuk mengerti bahwa untuk memperoleh kehidupan yang baik, kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Kehidupan yang baik tidak sekedar kecukupan materi, pangkat kekuasaan, tetapi kehidupan yang baik adalah kehidupan yang seimbang. Allah menghendaki kita semua orang menjadi orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang memperhatikan perkataan daripada Tuhan. Bahkan orang-orang yang selalu mengarahkan telinga kita kepada firman Tuhan. Yang menjadi perenungan kita, bagaimana hidup kita saat ini? Apa hidup kita dipimpin oleh pengajaran dan hikmat Tuhan? Atau hidup kita sedang dipengaruhi oleh hal-hal yang Tuhan tidak inginkan? Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, mari kita mau bersama-sama memperhatikan perkataan daripada Tuhan Yesus dan mengarahkan telinga kita kepada firman Tuhan. Maka dari situ kebijaksanaan, berkat Tuhan, kebaikan daripada Tuhan, itu Tuhan akan nyatakan dan Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua oleh karena anugerah pertolongan yang daripada Tuhan. Tapi ada satu rencana yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang selalu ingin memperhatikan perkataan Tuhan. Bahkan kepada orang-orang yang selalu mengarahkan telinganya kepada firman Tuhan. Maka dari situ anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat Tuhan itu akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau mungkin ada di antara ibu-ibu yang ada pergumulan, ada persoalan, bahkan sedang ada di dalam masalah yang sedang mereka alami dan mereka hadapi, dan mereka membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan,
biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang, menjadi wanita-wanita yang selalu mendengar apa yang Tuhan firmankan. Dan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi melakukan. Sekalipun itu tidak mudah bagi hidup kami, tetapi ajar kepada kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap ibu-ibu yang ada. Berkatilah setiap pergumulan-pergumulan mereka. Berkatilah setiap apa yang sedang mereka doakan dan mereka gumulkan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan jauh lebih dari apa yang mereka pintakan kepadamu. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin.